Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan pelihara kita hingga pada hari ini. Kita boleh bangun, kita boleh menikmati hidup. Kita harus percaya, waktu adalah anugerah bagi kita. Waktu adalah pemberian Tuhan. Mari kita syukuri. Mari kita tundukkan hati kita. Kita doa pagi. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bangunkan anakmu, bangunkan istrimu, suamimu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Pagi ini kita mau berdoa. Kita mau puji Tuhan. Kita saat teduh. Terima kasih Bapak, kami telah bersaat teduh. Lindungi kami Bapak. Urapi kami. Penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan. Oh terpuji Engkau Bapak. Dalam nama Yesus pagi hari ini kami bersuka cita. Pagi hari ini kami memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau rindu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sapaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bangun Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bekerja. Anak-anak kami mau sekolah pagi hari ini. Kami bersyukur atas waktu ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Walau kami sakit Tuhan, ajari kami bersyukur. Ajari kami bersyukur. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biar Tuhan yang pelihara kami. Biar Tuhan kami nyembah Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapak. Ini sembah syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa bernapas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa otot kami bisa fungsi Tuhan. Panca indera kami bisa melihat. Telinga kami, mata kami bangun Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati dipulihkan hidup kami pagi hari ini Bapak. Ini doa kami. Kami bersyukur Engkau baik Bapak. Allah yang penuh kasih. Allah yang peduli. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Rencana-Mu, kehendak-Mu, Engkau genapi atas hidup kami Bapak. Pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ini doa kami. Anak-anak kami, hidup kami Bapak. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang melawat kami Bapa. Di pagi hari ini izinkan kami Tuhan bangun pagi Bapa. Izinkan kami boleh bersyukur Tuhan. Menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami. Izinkan kami Tuhan, sapaan firman Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Ini doa kami Bapa. Ketika kami dengar firman Tuhan, hidup kami dipulihkan. Ketika kami dengar firman Tuhan, penyakit kami disembuhkan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami suami istri semakin baik Bapa.
Ketika kami dengar firman Tuhan ini, anak-anak kami, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Kami berserah, ini doa kami, dengarkan kami Bapak. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 78, kita membaca ayat 23. Mazmur 78 ayat 23 sampai ayat 30. 23 sampai 30 Mazmur 78. Demikian firman Tuhan. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, yang mengeringkan perbekalan kepada mereka, berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit, dan mengirim angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan angin seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka. Sekeliling tempat kediaman itu, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menonton YouTube saya ini atas nama pendeta Togap Siburian. Maka firman Tuhan malam hari ini menyapa kita. Di ayat yang ke-23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Kira-kira apa yang membuat kita tidak bersyukur? Adakah kita bersyukur pagi hari ini? Adakah kita bersyukur karena kita diberi waktu? Adakah kita bersyukur diberikan kita kesehatan? Adakah kita bersyukur karena kita diberi nafas? Kenapa kita sukar, sulit bersyukur ketika kita sudah menikmati itu semua? Bukankah Tuhan Allah sudah katakan ini? Maka ia memerintahkan awan-awan di atas, membuka pintu-pintu langit. Untuk apa pintu-pintu langit itu dibukakan bagi kita? Sudah pasti mengingatkan kita berkat Tuhan akan mengalir ketika kita bersyukur. Maka dikatakan 24 menurunkan kepada mereka hujan mana. Siapa yang mau diterangkan di sini? Adalah kehidupan umat Israel dalam perjalanan. Maka pemazmur di sini menceritakan kembali kemurahan Tuhan, perjalanan umat Israel. Pemazmur mengingatkan kembali agar umat Israel jangan bersungut-sungut. Pemazmur mengingatkan kembali ada manna untuk dimakan oleh umat Israel ketika mereka mengalami kesulitan. Tetapi walaupun seperti itu, ketika Allah sudah menjamin, ketika Allah sudah memberikan, ketika Allah sudah membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana, tetapi mereka tidak pernah puas. Maka harta tidak pernah memberikan kita kepuasan. Mau sebanyak apapun harta kita, harta yang kita miliki tidak pernah memberikan kita kepuasan. Karena harta itu tinggal di dunia ini. Dikatakan di sini, mereka sudah kenyang, mereka sudah bisa menikmati. Ada gandum dari langit. Kita tahu gandum harus ditanam, baru tumbuh, baru besar, baru berbuah. Ini ada gandum dari langit. Ada manna makanan. Dan itu yang dimakan umat Israel. Ada
ada jaminan hidup kenyang, ada jaminan kesejahteraan, ada jaminan menjalankan hidup. Tetapi walaupun ada jaminan itu, mereka lalai bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesuksesan tidak diukur ketika kita sudah menikmati kekayaan. Kesuksesan tidak hanya ditentukan seberapa banyak materi. Kesuksesan tidak diukur seberapa banyak harta. Untuk apa itu semua? Kalau hidup kita tidak berkenan, tidak pernah membawa kita kepada hidup yang damai sejahtera. Kalau kita berbantah-bantahan karena harta, kalau kita bersungut-sungut karena materi, itu artinya apa? Tidak mampu bersyukur atas pemberian Tuhan. Maka setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Kembali Tuhan mengingatkan umat Israel. Menceritakan umat Israel. Termasuk menceritakan kembali kepada kita. Bahwa ia mengirimkan perbekalan. Ketika kita lapar. Maka ikut Tuhan. Atau ikut dunia. Ikut materi. Ikut daging. Atau ikut rohani. Berlimpah-limpah. Tidak terukur. Berlimpah-limpah. Tidak 1 lumbung, 3 lumbung, 4 lumbung. Tidak. Berlimpah ruah. Tidak pernah kering. Dia telah menghembuskan angin timur di langit. Maka ketika kita mengikut Tuhan, tidak sekedar jasmani kita kenyang. Ketika kita mengikut Tuhan, jaminannya tidak sekedar materi. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak sekedar kita punya harta. Jaminannya tidak sekedar di situ. Tapi jaminannya adalah Dia telah menghembuskan angin timur dari langit. Mengirim angin selatan dengan kekuatannya. Berhembus, memberikan kesejukan, memberikan kelegaan. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, Dia yang menolong kita. Dia yang berikan kita kekuatan. Ada angin timur dari langit. Dia mengirimkan angin selatan. Memberikan kebugaran bagi kita. Apa yang perlu kita cari hari ini? Dia menurunkan kepada mereka hujan. Apalagi Bapak Ibu. Setelah makanan gandum, ada angin. Setelah ada angin, ada lagi apa? Hujan daging. Seperti debu banyak. Artinya, jaminan sempurna. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak pernah lapar. Tapi persoalannya sekarang, orang karena harta, tinggalkan Tuhan. Karena materi, tinggalkan persekutuan. Ada banyak. Kehilangan kesempatan mengikut Tuhan, banyak orang kehilangan itu semuanya. Karena mereka larut mengerjakan untuk mencari. Lupa ibadah. Lupa doa malam. Lupa doa pagi. Seolah-olah apa yang dinikmati, apa yang dimiliki adalah karena kekuatannya. Padahal Tuhan katakan di sini, ayat 27. Dia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu. Tidak 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 2 ton. Bukan. Dikatakan kepada mereka hujan daging. Kita tidak tahu berapa jumlah tonnya di situ. Artinya apa? Jaminan ada pada Tuhan. Ketika kita peduli, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak pernah gagal, tidak pernah bersungut-sungut. Kalau kita mengikut Tuhan, jasmani kita dikenyangkan. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka. Kepada perkemahan siapa itu? Perkemahan umat Israel. Mereka tidak diperintahkan mencari daging, tidak. Mereka tidak diperintahkan lagi mencari mana, tidak. Angin selatan, angin timur berhembus di padang gurun yang sesat, di padang gurun yang penuh gersang.
Kata sebahagian orang, gurun pasir itu, lalat, nyamuk, semut pun tak hidup. Tapi umat Israel bisa hidup di sana. Apa sebab? Ketika ada jaminan dari Tuhan, maka kita jangan ragu. Di padang gurun yang gersang itu, semut tidak bisa hidup, konon manusia hidup. Tapi kalau Tuhan berkenan, Dia berikan kita sempurna. Coba angin timur, angin selatan. Ada mana, ada daging diturunkan kepada kita. Mau apa lagi? Apakah kita masih hidup bersuku-suku? Apakah kita masih hidup berbantah-bantahan? Apakah kita masih hidup jauh dari Tuhan? Kalau jaminan ini ada pada hari ini bagi kita, mari kita berlomba berbuat baik. Mari kita berlomba mensejahterakan Tuhan. Mari kita hadir. Hidup dalam doa. Hidup dalam pengharapan. Yang tidak pernah kita mengeluh. Yang tidak pernah kita kekurangan secara materi. Kalau kita mengejar Tuhan, kalau kita turut Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ada banyak orang makan lapar. Karena apa? Tidak didoakan. Ada banyak orang makan sekenyang-kenyangnya tapi lapar. Kemana? Siapa yang makan? Tapi ketika kita makan di dalam Tuhan, tubuh kita kenyang. Rohani kita kenyang. Maka sebagai orang pengikut Tuhan, adakah kita? Ketika kita makan, apa yang kita makan itu terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan. Ketika itu kita tidak lakukan, kita makan kenyang. Tapi kenyangnya tidak lama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Kalau apa yang kita makan itu terlebih dahulu kita doakan. Ini kan pembelajaran bagi kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kembali kita sampaikan. Maka makan malam, makan pagi, makan siang itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Mensyukuri apa yang kita nikmati itu pemberian Tuhan. Maka rezeki kita akan rezeki yang baik. Rezeki pemberian Tuhan. Yang membuat kita kenyang. Yang tidak pernah kita berlelah. Bukan hanya itu saja. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ketika kita, apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan. Ketika kita setia melakukan kehendak Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen ukurannya bukan berapa lama kamu. Bukan. Tidak ada soal waktu. Tapi soal bagaimana kita berubah. Soal bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Dia memberikan kepada mereka apa yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu, yang terakhir, mereka belum merasa puas. Sedang makan masih ada mulut mereka. Itulah kalau tidak bersyukur. Dikatakan sekali lagi, mereka belum merasa puas. Bangsa itu tidak pernah puas. Dari mujizat yang satu ke mujizat yang kedua, mujizat yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Apa yang diberikan Allah tidak pernah memuaskan mereka. Karena mereka bersungguh-sungguh. Itu ciri kedagingan. Maka agar kita boleh puas pemberian Allah, belajar bersyukur. Bawa persembahanmu kepada Tuhan. Belajar bersyukur. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan syukur kami di bulan ini. Katakan. Ketika kita menikmati itu semuanya, dikatakan sini, mereka tidak pernah merasa puas. Makanan masih ada, kurang sekali. Padahal makanan di mata mereka, mana ada di sekitar mereka, gandum ada di sekitar mereka. Tapi semuanya itu tidak pernah memuaskan mereka. Karena mereka hidup bersungut-sungut, hidup berbantah-bantahan. Menjadi perkelahian. Maka mari kita pelihara
hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada di antara kita mau makan ribut. Tuhan tidak bersyukur. Jangan ada di antara kita ketika makan berbantah-bantahan. Anak-anak kita ajar bersyukur. Karena makanan ini pemberian Tuhan. Syukuri. Itu apa yang diberikan Tuhan menjadi kekayaan bagi kita hari ini. Baiklah hidup kita di pagi hari ini belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita ketika kita seturut dan melakukan kehendak-Nya. Selamat pagi, selamat berdoa, selamat beribadah. Tuhan pelihara kita. Di siang hari ini ada mana, ada gandum. Makanan diberikan kepada kita. Mari kita makan rezeki kita, rezeki yang dari Tuhan. Selamat pagi, shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur. Tuhan berikan kami kekuatan. Bersyukur Tuhan pelihara kami. Bersyukur Engkau baik. Amin. Kita bernyanyi 363. Bagi Yesus ku serahkan, bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya 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 pun waktuku miliknya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan yang membangkitkan kami. Tuhan yang mengingatkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di matahari pagi terbit ini Tuhan. Kami belajar bersyukur, tidak bersungut-sungut. Ternyata di depan kami, di mata kami ada mana, ada gandum, ada daging tersedia. Itu baru kami boleh nikmati, miliki. Ketika kami bersandar, bergantung, berpengharapan kepada Tuhan. Artinya itu sumber rezeki adalah Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau bekerja, mau melakukan aktivitas kami, kepadamu kami berserah diri. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan pelihara keluarga kami, anak-anakku Tuhan sejahtera. Istri hambamu dipulihkan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, Tuhan yang pelihara. Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa dan bersyukur Bapa. Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Pagi hari ini secara kami mau berdoa. Tuhan yang pelihara Bapa. Orang tua, bapak, ibu, suami, istri dalam bekerja diberkati ladangnya, diberkati jualannya, diberkati usahanya, diberkati ternaknya, diberkati kesehatan seluruh yang mendengarkan acara YouTube ini Bapa. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga. YouTube ini Engkau pakai Tuhan. Siapapun yang sakit lewat YouTube ini, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan dalam nama Yesus, paru-paruku sembuh. Imani. Dalam nama Yesus, bendolan tubuhku sembuh, kankerku sembuh, payudaraku sembuh, ginjalku sembuh, asam uratku sembuh, strokeku sembuh. Dalam nama Yesus imani. Apapun penyakit namanya dalam tubuhku, satu nama Yesus menyembuhkan. Oleh darah Yesus menyembuhkan. Aku percaya itu Tuhan. Engkau mati, bangkit dan naik ke surga. Kesembuhan ada di tangan Tuhan. Kami pulih tanggal penyakit pada pagi hari ini. Semangat baru, sukacita baru bagi kami. Kami berdoa bagi yang berulang tahun pagi hari ini. Hambamu berulang tahun pernikahan yang ke-29. Istri hambamu boleh sehat Bapa. Anak-anakku sehat Bapa. 29 tahun Tuhan pelihara rumah tangga kami ini Bapa. Perjalanannya Tuhan. Ada batu besar, ada batu kecil. Tapi apapun yang kami jalani, ada Tuhan menjadi terang, menerangi perjalanan rumah tangga kami ini.
Usia kami sudah mulai tua renta Bapa. Tapi kami percaya semangat baru, kesehatan baru bagi rumah tangga kami ini Tuhan. Rumah tangga hamba-Mu ini Bapa. Istri hamba-Mu Bapa, anak-anakku Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi mereka Tuhan yang berulang tahun, berikan panjang umur bagi mereka. Lansia juga, janda juga, duda juga, yatim piatu juga. Kami berdoa pagi hari dan bersyukur. Tuhan perlengkapi kami. Ketika kami bekerja, Tuhan sempurnakan hidup kami. Dengarkan doa kami ini, ampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom.